Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Astuti. Saya merupakan mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PKN, Angkatan 2024. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait hasil resume yang saya dapatkan dari mata kuliah Hak Asasi Manusia yang dipaparkan oleh, izin saya sebutkan namanya, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD, di mana di pertemuan pertama di semester 4 ini membahas tentang, atau materi yang dibahas tentang konsep dasar hak asasi manusia. Jadi pertama-tama kita akan membahas tentang pengantar dari hak asasi manusia. Yang pertama, sumber nilai hak asasi manusia beralas pada filsafat budaya dan agama. Lalu yang kedua, menjadi perbincangan atau diskursus publik secara global setelah Perang Dunia Kedua, yang artinya adanya atau diakuinya hak asasi manusia di dunia secara menyeluruh itu setelah atau pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Lalu masih terposisi dalam silang pendapat antara universalisme dan partikularisme. Lalu yang kelima atau yang terakhir, blok barat yang terdiri dari Eropa, Amerika lebih mengutamakan perjuangan hak sipil, politik, negara komunis lebih menaruh perhatian pada hak ekonomi, sosial, maupun budaya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke konsepnya. Jadi konsep yang mendasari lahirnya hak asasi manusia menurut Sri Sumentari, yang pertama itu hak asasi manusia sebagai bawaan kodrat, artinya pada waktu seseorang dilahirkan dia sudah mempunyai hak asasi manusia, yang artinya kata kodrat di sini berarti itu diberikan langsung oleh Tuhan. Jadi seseorang yang telah lahir ataupun mulai bernyawa setelah 4 bulan di dalam kandungan ibunya itu sudah memiliki hak asasi manusia. Lalu selanjutnya itu ada hak asasi manusia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan konsep ini, hak asasi manusia bukan bawaan kodrat, melainkan karunia Tuhan yang Maha Esa. Seperti yang sudah saya katakan di awal, bahwasanya ini diberikan langsung oleh Tuhan, yang artinya kata kodrat di sini itu mengartikan bahwa ini bukan diberikan oleh negara ataupun organisasi-organisasi besar lainnya, tetapi ini yang langsung diberikan oleh Tuhan. Lalu selanjutnya, hak asasi manusia karena diatur oleh hukum, dalam hal ini hukum tertulis. Dalam hal ini konsepnya beranggapan bahwa hak asasi manusia adalah legal rights. Lalu selanjutnya kita masuk pada hak asasi manusia. Ini lebih menjelaskan terkait dari definisi secara menyeluruh dari hak asasi manusia ini, namun dijelaskan secara per poin. Di mana yang pertama itu laheran, yaitu secara kodrat melekat pada diri manusia. Selanjutnya universal, berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Lalu yang selanjutnya itu inalienable, yaitu tidak dapat dibagi. Selanjutnya interdependent, yaitu saling tergantung. Lalu harus dilindungi, dihormati, dan diperjuangkan. Lalu yang terakhir, tidak boleh dirampas ataupun dikurangi oleh siapapun. Seperti yang sudah saya jelaskan secara tidak langsung tadi, bahwa hak asasi manusia itu diberikan langsung oleh Tuhan. Jadi definisi secara singkat dari hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia adalah hak yang diberikan langsung atau secara kodrat melekat pada diri manusia yang diberikan oleh Tuhan, berlaku bagi semua tanpa diskriminasi. Lalu tidak dapat dibagi. Jadi hak yang ada pada diri kita, yang ada pada diri seseorang itu tidak dapat dibagi dengan orang lain. Saling tergantung,
yang harus dilindungi, dihormati, dan diperjuangkan. Dimana seperti kita tahu, masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia itu masalah yang krusial di era sekarang. Jadi kita harus memang melindungi, menghormati, ataupun memperjuangkan hak-hak yang ada pada diri manusia. Selanjutnya itu kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu agenda pembahasan hak asasi manusia, di mana ini menjelaskan terkait bahwa hak asasi manusia mulai ada pada konstitusi maupun undang-undang itu mulai kapan. Jadi pertama pada sidang PKI oleh pendiri negara menjelang kemerdekaan. Lalu masa berlaku RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1959. Lalu adanya TAP MPR nomor 14 MPRS 1966, pembentukan panitia ADHOS bertugas menyiapkan dokumen rancangan piagam hak asasi manusia dan hak-hak serta kewajiban warga negara. Selanjutnya, berdasarkan putusan MPRS nomor 24 garing B garing 1967, hasil kerja panitia diterima. Namun pada sidang MPRS bahwa pada tahun 1968 rancangan tersebut tidak pernah dibahas lagi. Lalu selanjutnya terbentuknya Komnas Hak Asasi Manusia pada 1 Juni 1993 melalui Kapres 50 garing 1953 dan Angkatan Komnas Hak Asasi Manusia 7 Desember 1993 melalui Kapres 455 garing M garing 93. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya penyampaian materi ini saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.